Shalom adik-adik, apa kabarnya kelas tengah? Yeay! Apa kabarnya kelas besar? Pastinya luar biasa. Ngomong-ngomong, kalian pasti nunggu kan ibadah sekolah minggu? Nah, hari ini kita akan mendengar cerita mengenai murid Tuhan Yesus yang dulunya bekerja sebagai penjala ikan. Siapa dia? Petrus. Betul sekali. Nah, sebelum kita mendengar cerita mengenai Petrus, ada baiknya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan pada hari ini untuk kami dapat beribadah sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, kiranya juga Kau tolong kami agar kami dapat mendengar cerita firman Tuhan ini dengan sebaik mungkin ya Bapak. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi, pada waktu itu Petrus berjalan-jalan ke berbagai tempat untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Banyak mujizat yang Petrus lakukan dan dia bersyukur karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan orang yang sakit tadi menjadi sembuh. Lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya tibalah Petrus di Lida. Adik-adik, Lida itu adalah nama salah satu kota di daerah Samaria. Nah, beberapa orang di Lida sangat senang banget dengan kedatangan Petrus. Karena ketika itu banyak orang nih di daerah-daerah lain yang menantikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Sama seperti kita nih adik-adik, gak sabar nunggu kebaktian sekolah minggu. Setelah Petrus beristirahat, lalu diantar ke rumah Eneas. Siapa Eneas? Eneas adalah seorang yang tidak bisa berjalan atau bisa dikatakan dia lumpuh. Petrus lalu datang ke rumah Eneas dan bertemu dengan Eneas. Lalu ia bertanya kepada Eneas, "Sudah berapa lama Bapak lumpuh dan berbaring di tempat tidur?" Lalu Eneas menjawab, "Sudah 8 tahun." Lalu Petrus berdoa kepada Tuhan Yesus dan ia merasakan bahwa Tuhan Yesus ingin menyembuhkan Eneas. Kemudian Petrus datang menemui Eneas, menghampiri Eneas, mendekat kepada Eneas dan berkata, "Eneas, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Eneas merasa ada kekuatan pada kakinya. Ia mulai duduk, lalu berdiri dan berjalan. Tidak lupa ia membereskan tempat tidurnya sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh Petrus. Selama bertahun-tahun, orang lainlah yang membereskan tempat tidurnya. Tapi sekarang, ia dapat membereskan tempat tidurnya sendiri. Semua orang dalam ruangan itu takjub. Mereka kaget gitu. Dan memuji Tuhan atas mujizat yang telah terjadi. Para tetangga berdatangan mendengar kabar tersebut bahwa ada sukacita besar di rumah Eneas. Semua penduduk di Lida mendengar dan melihat kejadian tersebut. Sampai di kota lain pun, yaitu kota Saron, yang berdekatan dengan kota Lida, mereka semua berbalik percaya semuanya kepada Tuhan Yesus. Penduduk di Lida sangat senang dan ingin Petrus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka lebih lama lagi, agar mereka dapat semakin banyak mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus punya rencana lain. Ketika malam hari tiba, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Tuk-tuk. Lalu setelah dibuka, ternyata ada 2 orang yang datang dan mencari Petrus. Dan mereka berkata, "Kami datang dari Yope. Kami mendengar bahwa Petrus ada di Lida." Jadi adik-adik, kota Lida, kota Saron, dan kota Yope itu saling berdekatan jaraknya.
Lanjut, mereka berkata, di sana ada perempuan bernama Tabita. Ia selalu menolong perempuan-perempuan miskin. Tapi sekarang ia jatuh sakit, lalu meninggal. Ayo, segera datang ke Yope dan tolonglah kami. Maka berkemaslah Petrus dan menuju ke Yope. Ketika Petrus sampai di Yope, ia langsung dibawa ke dalam suatu ruangan. Di ruangan tersebut Petrus kaget, karena ada banyak sekali perempuan-perempuan yang berdiri dan menangis. Petrus bingung. Lalu kemudian perempuan-perempuan tersebut menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Tabita selama ia hidup. Lalu Petrus menyuruh mereka semua keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tabita dapat sembuh dan bangkit kembali dari kematiannya. Kemudian Petrus berkata, Tabita, bangkitlah. Maka setelah itu Tabita membuka kedua matanya. Bangun, lalu ia duduk. Lalu dengan segera Petrus memegang tangannya, membantunya untuk berdiri, dan memanggil seluruh orang-orang kudus tadi serta perempuan-perempuan tadi untuk datang. Dan Petrus menyatakan bahwa Tabita hidup kembali karena Yesus yang menyembuhkan dia. Dan mereka memuji Tuhan atas mujizat yang Tuhan telah lakukan. Kejadian itu terdengar di seluruh Yope. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, jadi hari ini kita belajar mengenai Petrus yang mendoakan Eneas agar sembuh dari lumpuhnya. Dan Tabita yang juga sembuh lalu bangkit dari kematiannya. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus atas mujizat yang telah terjadi. Mereka memuji nama Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan membuka ayat hafalan kita di minggu ini yang terambil dari Mazmur 105 ayat 2. Mari kita buka. Oke, sudah ketemu adik-adik semua? Mazmur 105 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin ya adik-adik. Nah, jika ada keluarga kita, orang di rumah kita, teman gereja maupun teman sekolah yang sedang sakit, mari kita datang mendekat kepada mereka dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan teman-teman kita atau keluarga kita. Dan setelah itu tidaklah lupa kita untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang hidup pada hari ini. Dan terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan telah berikan pada hari ini. Tuhan, kiranya melalui cerita Petrus pada hari ini, kami dapat selalu memuji Tuhan, baik dalam kondisi sakit maupun dalam segala kondisi yang ada. Kami dapat terus memuji nama Tuhan. Dan kiranya firman ini menjadi bekal untuk kami ke depannya ya Bapak. Dan terima kasih Tuhan telah memberikan kesehatan yang cukup untuk kami di tengah wabah yang saat ini merebak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.